Gede Indonesia. Nama gue Rizal. Dan gue Raymond, kami orang Indonesia yang tinggal di Australia. Kita mau berbagi ilmu, pengalaman, dan sukses story orang-orang Indo yang berdomisili di Australia. Wih, gede. Apa kabar, nih? Gede, baik. Kita kedatangan tamu Raymond Anggriawan dari Melbourne, Australia. Nah, ini kita sebenarnya udah temenan udah lumayan lama ya, Mon ya. Dari tahun berapa nih? Iya. Kalau boleh. 2000 berapa ya? 2010. 10-an ya. Wah, gila, 15 tahun. 2010. Ya, terus Raymond Anggriawan ini ya one of my best man for my wedding lah gitu. Ya, kita pengen tanya-tanya nih. Bongkar-bongkar rahasia Raymond. Enggak deh. Kita buat share aja lah, maksudnya orang yang mungkin belum pernah ke Australia atau ke Australia liburan dong. Tuh hidup di Australia itu gimana sih kita? Kita tanya aja perjalanan Raymond ke Australia itu gimana gitu awalnya. Ya. Gue datang ke Melbourne 2007 ya. 2007 itu pas datang gue ngambil master di sini. Tahun 2007 itu. Jadi gue sebelumnya ngambil S1 di Indonesia. Habis itu sempat kerja dulu di Indonesia sekitar 2,5 tahun. Nah, habis kerja 2,5 tahun itu ada kesempatan untuk lanjut study ke Melbourne gitu ya, ke Australia. Iya, bidang apa tuh, Bang? Enggak sih, ada kesempatan untuk lanjut study, tapi ya waktu itu terserah guanya mau pilih kemana gitu. Gue pilih ke Melbourne. Waktu itu nggak tahu juga ya kenapa pilih ke Melbourne. Waktu itu pilih ke Australia karena dekat. Pilih ke Australia karena dekat waktu itu. Terus ya pilihannya paling pada waktu itu taunya cuman Melbourne atau Sydney gitu kali ya. Melbourne atau Sydney. Udah pernah sebelumnya? Mas belum pernah. Iya, langsung aja. Jadi waktu itu juga mikir mungkin kalau gue compare biayanya jauh lebih murah ke Australia daripada ke tempat lain mungkin ya pada saat itu. Jadi ya waktu itu juga ya mungkin gak banyak informasi juga ya. Dulu juga nyari sendiri, apply uni sendiri segala macam. Jadi ya dengan pengetahuan yang terbatas waktu itu ya gue pilih ke Melbourne. Ya gak nyesal juga sih pilih ke Melbourne. Terus ngambilnya waktu itu MBA sama accounting. Dulunya S1-nya apa di Jakarta nih ya? S1-nya IT, Computer Science. IT. Terus S1-nya IT, Computer Science. MBA sama accounting. MBA sama finance ya. Ya nggak nyambung sih sama S1-nya. Iya. Emang subjeknya tertarik di situ atau emang pengen pindah ke Australia atau gimana gitu? Iya, pengen pada waktu itu pengen pindah pada waktu itu. Jadi gini, waktu pas gue pindah ke Australia, di situ gue udah ada di kepala gue kemungkinan besar gue nggak akan pulang ke Indonesia. Jadi pada saat itu accounting itu yang paling besar ya poinnya untuk bisa apply PR gitu. Jadi gue udah plan ya selesai kuliah sebisa mungkin gue bisa stay di sini gitu. Ya salah satu alasannya kenapa gue ngambil accounting ya. Culture shock atau dari perbedaan terbesar tuh apa sih? Kayak lo lumayan aktif juga socially di Indo aktif. Nah lo pas di Melbourne tuh susah nggak sih nyari temennya orang Indo juga atau orang bule gitu? Iya, waktu itu
kagetnya pasti ada ya, pasti ada karena gue datang sendiri ya, terus dan nggak pernah tinggal di luar negeri kan waktu itu kan, jadi itu pertama kalinya datang sendiri, ngurus semuanya sendiri. Waktu itu belum ada Google Map ya, jadi nyari rumah pakai Mailway itu, inget kan lo yang map gede gitu, pakai Mailway gitu. Terus terus nyari rumah yang iklan dari Uni yang lu cabut kertasnya tuh, yang ada nomor teleponnya lu cabutin gitu-gitu. Oh ya, dari papan itu ya. Pada saat itu susahnya sih kayak gitu ya, susahnya informasinya nggak kayak sekarang. Jadi pada saat itu nyari rumah juga ya lu jalan kaki inspect, terus kalau misalnya sedikit nggak suka ya kayak ya udahlah, daripada capek nyari lagi, jadi apa aja ambil dulu aja gitu. Makanya dari dulu pas awal-awal dapat yang landlordnya ya cukup bermasalah, cukup doji lah kayak gitu-gitu, tapi ya udah, ya pengalaman lah. Jabarin aja gitu ya. Ya banen aja iya. Dulu jadi sempet pindah-pindah. Gue datang 6 bulan tinggal di mana, terus habis itu pindah lagi 6 bulan tinggal di mana, sampai akhirnya dapat teman yang cocok. Baru sewa yang satu rumah yang berempat sama teman gue gitu. Baru kayak begitu. Ya, itu teman-teman biasanya dari uni atau lo join komunitas? Dari uni, jadi teman sekelas gitu. Ya. Nggak, teman uni dulu gitu ya. Orang Cina, orang Taiwan. Ya, gitu. Oke. Nah, terus kan lu habis S2 kelar, lu dapat PR nih ya. Lu apply PR, permanent resident. Apply PR. Ya. Lu decide untuk stay di Melbourne. Nah, itu turning point-nya apa, Mon? Terus apply PR 2009 ya. Jadi gue lulus kan 2009, apply PR. Terus ya pada saat itu mungkin lebih gampang kali daripada sekarang ya. Jadi saat itu persyaratannya juga semuanya udah lengkap. Jadi 2010 kalinya gue dapet PR-nya 2010. Oke. Gitu. Terus kenal sama lu deh. Kita kalau nggak salah ketemu itu, kita ikut ini ya, muda-mudi Katolik gitu, ada komunitas di Melbourne. Terus ada camping gitu mereka camping gitu ya. Itu komunitas lumayan banyak sih. Camping. Ya, kita ketemu pertama kali di situ. Iya. Ya, begitulah. Jadi ya sering ngobrol, sering nge-gym bareng dulu ya. Iya, nge-gym bareng. Nge-gym tiap pagi. Wah, sekarang udah jarang banget kita nge-gym. Gue nge-gym ke kantor tuh. Kalau sempet. Iya, sebelum kantor tuh ya. Sebelum kantor kayak, sore banget ya. Ngepump. Iya. Ya, nah di situ, lo kan abis itu decide untuk stay gitu ya. Maksudnya lo sekarang udah berkeluarga juga gitu. Tadi emang lo awal bilang emang nggak ada rencana ya. Emang dari awal lo udah tahu memang pengen stay gitu ya. Iya, waktu itu alasannya karena nggak ada yang, kan ada orang yang selesai study, dia tahu gitu, ada sesuatu yang nunggu dia, misalnya ada family business atau dia udah tahu mau ngapain balik ke Indonesia. Nah, sedangkan kalau case-nya gue nggak ada gitu, nggak ada sesuatu yang bisa gue kerjain pada saat itu di Indonesia. Jadi ya gue pikir pilihannya saat itu, misalnya kalau gue kerja, ya lebih baik kerja kerja di corporate di Australia daripada di Indonesia gitu. Iya. Lo udah ngerasain benefitnya tinggal di Australia gitu ya. Kayak healthcare-nya atau mungkin ya safety juga ya, gitu ya. Iya. Oke. Nah, lo perjalanan lah, sekarang lo udah punya anak segala macam gitu. Itu
apa ya, maksudnya lo ngerasa ada perbedaan nggak? Maksudnya dengan ngurus anak di sini itu kalau misalnya anak-anak pernah ke Indonesia nggak atau gimana? Kayak pernah diajak lihat kan? Pernah untuk liburan ya. Iya. Mereka untuk liburan pernah gitu. Iya, karena pada saat itu holiday, jadi ya suka-suka aja ya kan. Kalau holiday kita bawanya ke tempat ya misalnya jalan-jalan kayak gitu-gitu. Mungkin enaknya kayak gitu. Cuman kalau di sini yang gue lihat ya, terutama pas kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita yang udah balik for good gitu, ya yang paling susahnya logistik di itunya ya kan, mereka rumahnya di mana, kadang-kadang mereka mau cari sekolah yang bagus, berarti ya cukup jauh ya, terus habis itu plus macetnya dan segala macam gitu. Jadi mungkin kalau dari perspektif kita sebagai orang tua ya di sini lebih enaknya ya di sini nggak macet sama sekolah di sini kan lebih affordable ya kalau lo nggak ambil yang private gitu. Yang private gitu ya. Ya kita sebenarnya sama juga sih. Mungkin kita ngalamin logistiknya itu justru malah susah walaupun nggak macet. Cuman ada kadang-kadang satu masih di daycare, satu masih di sekolah yang ini gitu. Jadi kayak terus ada aktivitas. Lo ngerasa agak ribet nggak antar jemput gitu? Semuanya kan di sini harus sendiri itu kan? harus bagi tugas ya. Bagi tugas ya. Harus bagi tugas sama istri gue. Kalau dulu waktu pas dua-duanya masih kerja agak repot. Jadi harus beruntungnya kita kerja di tempat ya mungkin di sini lebih fleksibel ya karena orang-orang juga orang-orang juga mengerti gitu. Di sini orang tua harus pick up anak segala macam. Jadi lu boleh away sebentar, pick up terus nanti lanjutin kerja lagi kayak gitu. Tapi dulu juga cukup struggle. Sekarang ya istri gue berhenti kerja dulu, jadi fokus ngurus anak. Ya itu benar banget sih, kayak maksudnya bagi tugas tuh harus banget ya, karena kalau enggak dua-duanya burn out gitu. Jadi kayak gantian gitu ya. Kayak istri gue drop anak, gue yang jemput gitu. Cuman ya ada beberapa mungkin portionnya kadang-kadang lebih baik dia, kadang-kadang dia bisa lebih prepare masak atau prepare ini itu. Cuman kadang-kadang kita kayak gue pulang tuh kayak udah capek harus mikirin itu lagi gitu. Jadi kayak bagi tugas kayak. Iya benar-benar. Jadi kalau weekend gue baru switch on lagi gitu. Wah ada aktivitas anak-anaknya, harus jemput ini. Dia ada latihan basket apa gitu, harus ditulis gitu. Dan itu gara-gara kita ya, dan gara-gara waktu itu pas kita dua-duanya kerja ya Hang ya kan. Ya kayak yang lu bilang tadi gitu, abis pulang kerja dua-duanya udah capek, dan abis itu harus ngurusin lagi anak segala macam. Kasihannya tuh karena kita udah capek, jadi bawaannya kan jadi lebih kurang sabar, jadi dia lebih suka marah-marah gitu. Itu kasihan sama anaknya gitu. Nah jadi waktu itu gue sama si Ilen bilang aduh gimana nih kayaknya. Mending salah satu stop dulu deh, jadi fokus ngurus anak-anak dan gue lihat juga anak-anak lebih happy ya, jadi kan ada orang terus di rumah, ada yang nemenin dia segala macam gitu. Nah ini mungkin pertanyaannya sebenarnya gue juga pengen nyambungin, mungkin nggak terlalu dalam, cuma gue pengen karena gue experience juga nih, gue perbandingkan family gue atau family orang-orang yang ada di Australia sama yang di Indonesia gitu. Jadi especially kalau mereka family-nya udah sibuk banget gitu ya, udah punya anak.
beberapa ada aktivitas ini itu segala macam. Nah itu gimana kita tetap menjaga kasarnya keharmonisan keluarga suami istri plus sama anak gitu. Kalau gue mungkin ada beberapa teman-teman gue di Indo ya mereka ya I'm sure mereka ada challenges juga. Cuma mereka banyak help gitu ya di rumahnya, ada yang nyuci, bersih rumah, ada yang masak gitu kan, antar jemput bisa juga. Dan even mereka bisa sempetin misalnya holiday gitu kemana tanpa anaknya gitu. Gue wah enak banget nih, kayak benar-benar honestly tempting gitu ya. Cuman kayak dalam pikiran gue kayak gue harus justify nih. Kayak gue dulu gue decide untuk stay di Australia itu karena benefitnya ini. Tapi over time kayaknya capek juga ya sendiri semua gitu. Dan gue ada temptation untuk kayak mending pack it up and go home lagi gitu, kayak dimana life-nya bisa harmonis lagi gitu. Nah menurut lo tuh itu mitos atau sebenarnya lo ada ketemu cara gimana caranya manage itu di around the business itu mah? Iya, kalau itu harus, kalau yang pengalaman gue sama si Ilen sih harus ini ya, harus saling ngerti dan jangan kerasa, misalnya sekarang kayak gue kan kerja gitu ya. Gue nggak boleh kayak gila, gue udah kerja seharian nih, gue yang capek nih segala macam gitu. Itu biasanya kalau salah satu udah ngerasa gue yang lebih ini, gue yang lebih itu bisa gitu. bisa banyak konflik, banyak ribut ya kalau dari situ. Kita harus ngelihat dia juga capek masak, dia juga capek nemenin anak kegiatan ini kegiatan itu, dan itu kadang-kadang capek kan, kayak benar. Full time juga si Ilen nemenin temen anak gua les piano misalnya gitu kan. Dia juga harus duduk ikut belajar juga gitu. Itu juga capek juga gitu. Karena gue pernah disuruh nemenin. Habis itu gue nggak mau lagi. Kapok. mending kerja gitu, mending lembur. Iya. Mending gue lembur. Emang gak gampang sih. Gitu. Jadi harus Ya, begitu kita emang lebih cobain. Benar. Pas lo dicoba tuh baru kerasa gitu susah. Gue setuju yang benar. Dan gue juga setuju dengan yang lo bilang. Ya pasti di semua tempat ada pro and cons-nya ya. Yang sekarang kebetulan kita ada di sini, ya yang bisa kita syukurin ya itu tadi gitu. Kesehatan gratis dijamin lah gitu ya, pendidikan juga lebih murah gitu ya, itu lebih aman segala macam gitu. Tapi pasti ada juga teman-teman kita yang udah for good ke Indonesia, pasti ada juga pro and cons-nya, ada juga yang sisi baiknya, sisi enggaknya gitu. Dan ya semoga ini lu bikin podcast ini kan untuk ngasih tahu ya, maksudnya kayak kasih gambaran kehidupan di sini itu kayak gimana gitu kan ya. Dan kalau lu perhatiin sekarang ya Hang ya, kan banyak tuh akun-akun di ada teman-teman gue juga ada beberapa yang hubungin gue gitu. Mungkin mereka kayak ngerasa di Indo udah kacau nih, mereka mau pergi, ada kesempatan nggak ya gitu. Iya gitu. Dan mereka kan ngelihat orang yang tinggal di luar itu kan cuman dari cuman misalnya dari Instagram atau dari sosmed gitu, yang mereka nggak melihat secara utuh gitu. Dan yang lebih bahayanya lagi, banyak
apa influencer atau apa gitu yang gue lihat ada beberapa gitu di Instagram gitu-gitu yang mempromosikan yang mereka ngebandingin kayak nih lu kerja ini di Indonesia gaji lu segini sedangkan di Australia lu sebulan bisa dapet berapa gitu ya kan yang dia bilang lu kalau kerja di Australia setahun lu bisa dapat 1 miliar misalnya gitu. Jadi mereka ngasih tahu income lu dalam dolar dibandingin dengan income lu di Indonesia. Itu kan nggak apple to apple ya. Mereka nggak ngebandingin pengeluaran di sana dengan pengeluaran di sini gitu loh. Yang mereka kasih tahu itu menurut gue sih menyesatkan sekali gitu. Benar. Karena beberapa teman gue nelpon gitu misalnya nanya gimana ya Mon ya ada kesempatan nggak, ada opportunity nggak segala macam gini ya gue bisa kasih tahu, gue bisa bantu sebisa gue, tapi gue juga ingetin gitu maksudnya nggak income yang lu dapat segini kelihatannya besar karena dalam Australian dollar, tapi ya pengeluaran lu juga besar juga di sini gitu. Iya. Akhirnya ya gitu. Ya balik ke ini kan standar hidupnya dan apa namanya? Ya. Dibandingin benefitnya, maksudnya mungkin amannya ininya segala macam. Ya nggak bisa dia, bukan apple to apple. Benar banget lu bilang itu. Kayak gue harusnya juga jadi sering lihat tuh kayak gitu-gitu kan, kayak lah masih, tapi ya mungkin one of the reason gue juga kita buat podcast ini tuh kayak awalnya gue mikir atau mungkin banyak yang bilang lu mau undang siapa yang terkenal banget gitu tapi sebenarnya gue nggak mau undang yang terkenal karena yang terkenal itu mungkin nggak related, maksudnya nggak relevan hidupnya, maksudnya bukan nggak relevan ya, maksudnya lu nggak bisa relate dengan mungkin mereka tuh kejauhan gitu, udah terlalu tinggi di mana susah relate-nya. Sedangkan gue pengen interview orang-orang justru yang udah lama tinggal di sini, ya orang normal everyday people gitu. Jadi orang ada gambaran building a life here tuh gimana sih gitu. Sebelum benar-benar terjun gitu kan. Ya kayak lo bilang ada pro and cons-nya gitu. Benar banget gitu. Nah, Mon, kita kan dulu sering nge-gym nih. Lo gimana nih dengan 2 anak gitu segala macam, lo stay healthy gimana, Mon? Itu susah. Susah. Tapi kalau misalnya mau kalau mau misalnya kita mau disiplin gitu ya, gue sih biasanya kesempatan untuk olahraga itu either pagi-pagi sebelum mereka bangun atau tengah malam sekalian. Jadi kayak jam 11 jam 12 malam gitu. Oke, itu I think that's the only time untuk misalnya kalau mau pergi nge-gym atau olahraga gitu. Lo kayak ke 24 hour gym gitu ya. Jadi iya gitu. Gue juga kan karena gue udah kerja Monday to Friday full time, jadi sebisa mungkin weekend sih gue pengen spend time sama anak-anak sih, time sama anak-anak, dan biasanya sih Sabtu atau Minggu ya ada kayak kalau anak-anak sekarang anak gue baru grade 1, grade 2 gitu kan banyak birthday ya. Jadi biasanya sih weekend itu udah ada birthday-nya anak-anak. Terus birthday party apa? Ya paling temenin mereka lah ke playground atau gimana gitu. Karena biasanya Monday to Friday udah nggak ada waktu lagi gitu. Jadi kalau pulang kerja itu biasanya gue pulang kerja. Kalau anak gue misalnya tidur jam 8 gitu kan, gue setiap hari paling cuma ketemu mereka 2 jam ya. Jadi ya gue 2 jam itu ya gue spend time sama mereka gitu. Jangan guanya pergi ke gym gitu. Nanti kan malah jadi nggak ketemu gitu. Oke.
gue tadi pengen sebenarnya nanya itu, pengen ya nyambungin. Iya, sorry, ya lo kenalin, kenalin. Cuman biasanya habis tidurin anak gue ikutan tidur. Sama. Tadi gue juga baru bangun sebelum ini, gue pikir wah Raymond udah nungguin nih. Biasanya gue sejam gitu ketiduran, habis itu bangun-bangun seger, nggak bisa tidur lagi kan. Masalahnya bapak-bapak begini. Masalahnya bapak-bapak gitu. Iya. Abis ini podcast lu ngomonginnya udah ini nih, penyakit-penyakit umur 40-an. Bener banget ya, udah encok itu, makan vitamin lebih baik banget ya. Vitamin ini itu segala macam. Iya. Nge-gym jarang-jarang, sekali nge-gym sakit pinggang. Iya, kesleo, injury. Akhirnya nggak olahraga 2 bulan. Ini mau salah satu yang mungkin mungkin topik yang gue interested gitu ya. One of the reason gue create podcast ini kan buat sekalian catch up sama teman-teman lama yang jarang ngobrol juga gitu. Tapi gue pengen nyambungin how to keep healthy, physically gitu, dan mungkin specifically kalau cowok gitu ya, kita ngomongin mental health, especially udah punya anak segala macam. Dan gue ngerasain banget bedanya tinggal di Indonesia sama di sini ya. Although dulu gue mungkin udah jauh banget dulu tinggal di Indo tuh masih unik ya. Karena gue sekarang masih ngobrol sama teman-teman gue di Indo. Gitu. Di sini tuh gue ngerasa susah banget untuk cari teman gitu ya. Maksudnya other than orang Indonesia gitu ya. Maksudnya even orang Indonesia pun mungkin culture-nya udah beda gitu. Jadi kasarnya kita susah untuk deketnya gitu. Mereka jadi ya kayak lo tadi birthday party gitu ya. Mau kita udah ketemu 10 kali, 20 kali, tetap aja percakapannya tuh, conversation-nya surface level gitu. Nah, itu menurut lo seberapa pentingnya kita, bukan cowok doang, but mainly this topic kita ya, karena kita berdua both husband and dad gitu, kayak seberapa pentingnya untuk lo jaga itu, dan how do you do it gitu, how do you find those balance, and how do you overcome challenge itu gitu. Apa lo ngerasa hal yang sama dengan di Australia itu, orang-orang di sini tuh cuman surface level conversation, udah habis tuh. Gimana? Iya, kalau itu faktanya ya. Artinya gue gue rasain juga, tapi gue udah terima itu gitu. Makin kita tua, teman makin dikit. Teman makin dikit dalam arti sekarang ini barangkali quality over quantity ya. Jadi teman lo sedikit tapi ya dekat gitu. Oke. Dan biasanya kenapa teman lo dikit, karena lo akan kumpul di circle yang mirip kali ya. Dengan maksudnya kalau lo parents dengan 2 anak kecil, most probably lo temenan dengan orang yang situasinya sama gitu. Karena masalah yang lo hadapin kira-kira mirip. Terus udah bisa saling relate lah ya, kayak begitu kan. Ya contohnya aja kayak lo udah berkeluarga, punya anak kecil, lo akan susah banget hangout sama orang yang masih single, ya nggak? Iya, benar. Karena lo mau hangout, orang yang berkeluarga harus mikirin, oh anak gue harus tidur, anak gue harus ini, anak gue harus itu gitu. Sedangkan yang single nggak itu kan bukan masalah bagi dia pada saat itu gitu ya. Jadi nggak relate lah gitu. Nah, kalau gue ngerasa sih ya tetap penting punya teman ya. Tetap penting untuk kita punya komunitas, karena kalau enggak, yang kayak lu bilang gitu, ngurus anak kan capek. Ya kan, ngurus anak capek. Kalau lu
setiap hari ya cuman kerjanya itu aja, kerja urus anak aja, dan lu nggak ada refreshing, nggak ada temen, itu nggak sehat juga gitu, nggak sehat juga gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya dengan lu punya temen yang walaupun sedikit itu ya lu maintain juga. Artinya lu nggak perlu setiap hari atau setiap minggu lu ketemuan gitu, tapi ya tetap komunikasi lah gitu. Kalau gue di sini misalnya kayak sama Yudo gitu ya, Yudo kan dia kerjanya juga di City gitu ya, kadang-kadang bisa catch up over coffee atau lunch bareng atau gimana. Gue biasanya sih sama teman-teman gue kalau misalnya di luar weekend ya cara tetap kontekannya ya kayak begitu gitu. Misalnya dia lagi ada di mana ya udah ketemuan sebentar untuk ngobrol sebentar gitu. Iya. Sempetin gitu ya, setengah jam sejam gitu ya. Ya sempetin gitu. Nice. Nah, oke. Thank you banget ya. Iya gitu sih. Sip. Kita wrap things up. Thank you banget ya Mon, maksudnya udah sempetin waktu. I know you're busy juga, dan kita ini record di hari Sabtu malam. Kita mau kasih lo ya thank you banget lah udah sempetin. Nah, semoga lo masih ada waktu untuk sama-sama. Ya, key takeaway-nya kalau kalian yang dengerin ini untuk di Australia itu ya there's a lot of consideration pertama, dan nggak seperti apa yang di sosmed itu gitu. Kalian mungkin butuh research lebih dalam gimana sih sebenarnya hidup di situ, dan tetap mungkin harus aware of challenges-nya dimanapun itu country-nya gitu. So thank you banget Mon, udah siapin waktunya gitu, sudah waktu luangnya juga. Thank you sama-sama. All the best with everything. And see you in the next episode. Thank you. Sama-sama. See ya.